Minasan, ohayo gozaimasu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Minano Nihongo 1 bab 11. Di pelajaran ini kita akan mempelajari tentang kata bantu bilangan dan menyatakan seberapa sering kita melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada cara menghitung jumlah. Di sini yang dimaksud kata menghitung jumlah itu adalah kata bantu bilangannya ya. Di situ yang pertama ada hitotsu. Hitotsu ini adalah kata bantu bilangan yang paling umum, yang paling sering digunakan di Jepang. Artinya adalah satu buah dan berfungsi untuk menghitung barang. Jadi kalau untuk menghitung barang itu dari 1 sampai 10 itu hitungannya beda. Ada hitotsu, 1 buah, futatsu, 2 buah, dan seterusnya. Tinggal dipelajari di kotobanya saja ya. Nah, untuk setelah hitungan ke-10-nya, yaitu 11, 12, 13, itu hitungannya sama, yaitu menggunakan nomor bahasa Jepang itu sendiri. Misalkan 11 buah berarti juichi, 12 Juni, seperti itu. Lalu selanjutnya ada mai. Mai ini artinya bisa 1 lembar atau 1 helai. Dipakai untuk menghitung barang-barang yang tipis. Contohnya kertas, perangko, baju, dan lain-lain yang tipis-tipis aja ya. Lalu ada jikang. Kalau jikang udah pasti untuk hitung jam ya, waktu. Lalu ada kagetsu untuk menghitung jumlah bulan. Bukan bulan Januari, Februari, bukan ya, tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Seperti ikagetsu, nikagetsu, sangkagetsu gitu. Lalu ada ning. Di sini untuk menghitung jumlah orang. Nah, untuk menghitung jumlah orang ini pakai ning kecuali 1 dan 2. Jadi 1 orang itu jadinya hitori. 2 orang itu jadinya futari. Jadi bukan ichining sama nining, tapi hitori sama futari. Kalau udah 3 orangnya baru normal lagi, jadi sangning, 4 orang yongning, 5 orang goning, seperti itu. Lalu ada kai. Kai di sini untuk menghitung kelipatan. Jadi artinya kali ya, untuk menghitung kelipatan. Nichi untuk menghitung jumlah hari. Lalu neng untuk menghitung jumlah tahun. Dai untuk menghitung mesin atau kendaraan. Seperti mobil, motor, sepeda, TV, dan lain-lain ya yang menggunakan mesin. Lalu ada fung. Fungsinya untuk menghitung menit. Dan ada juga shukang untuk menghitung minggu. Jadi dalam bahasa Jepang ini cara penggunaan kata bantu bilangan itu ada banyak banget ya. Tergantung apa yang jenis benda yang dihitungnya. Jadi kalau kata bantu bilangan itu diletakkan setelah menyebutkan angkanya. Jadi angkanya dulu baru kata bantu bilangannya dulu. Seperti tadi kalau misalnya saya lagi ngitung mobil misalkan, angkanya dulu ni baru dai-nya. Jadi ni dai berarti 2 buah mobil. Sangmai berarti 3 lembar, entah itu kertas atau perangko ya. Sangmai berarti 3 buah perangko. Oke. Selanjutnya ada partikel kurai dan gurai. Ini berfungsi untuk menanyakan jangka waktu. Kurai dipakai untuk pertanyaannya, sementara gurai untuk jawabannya. Biasanya seperti itu. Kalau kita berbicara dono kurai, nah di situ kita udah dapat menanyakan jangka waktu. Contohnya ya, di sini ada jawabannya, ada sangjupung gurai nihongo o benkyou shimasu. Berarti untuk pertanyaannya, ichi nichi ni nanfung kurai Nihongo o benkyou shimasu ka? Lalu kalian ngejawabnya
30分ぐらい日本語を勉強します. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Dono kurai yasumimasu ka? Jawabannya 1週間ぐらいyasumimasu. Jadi si kurainya ini juga diletakkan setelah keterangan bilangan. Ingat ya, kurai itu rata-rata untuk pertanyaan seperti dono kurai, nanpung kurai, sementara yang gurainya untuk jawaban. Selanjutnya ada keterangan dake. Dake di sini artinya hanya dan diletakkan di belakang kata keterangan bilangan atau kata benda. Contohnya di sini ada pawaden kini gaikokujin no shain ga hitori dake imasu. Artinya di perusahaan Pawadenki hanya ada satu pegawai asing. Jadi cuma ada satu orang. Jadi dibatasi ya, cuma ada satu orang gitu. Contoh lain lagi, Yasumi wa nichiyoubi dake desu. Libur hanya hari Minggu. Jadi libur kita tuh hanya hari Minggu. Jadi disebutnya dake, nichiyoubi dake. Contoh lagi, saya suka buah-buahan, tapi saya hanya suka apel. Jadi dalam bahasa Jepang, watashi wa ringo dake suki desu. Jadi saya nggak suka yang lain selain apel. Ringo dake suki desu. Kalau belakangnya mau kata kerja, mau kata sifat itu terserah ya. Yang penting sebelum dake itu biasanya kata keterangan bilangan atau kata benda. Oke, selanjutnya ada kata keterangan bilangan periode ya, partikel ni, lalu ikai, lalu kata kerja. Ini partikel ni di sini digunakan untuk menyatakan berapa kali kita melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Berapa kali kita melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya di sini ada 1週間に3回泳ぎます. Artinya dalam 1 minggu berenang 3 kali. Atau saya berenang 3 kali dalam 1 minggu. Terserah ya, kalau arti mah boleh dibalik-balik, seenaknya kita aja, yang penting benar. 1週間に3回泳ぎます. Jadi si 1週間ini jangka waktu tertentunya 1 minggu. 3回泳ぎますini kegiatan yang kita lakukannya. Di yang kedua ada 1日に5回お祈りします. Jangka waktu tertentunya itu 1 hari. Kegiatan yang kita lakukannya itu berdoa 5 kali atau ibadah ya 5 kali. Jadi saya beribadah 5 kali dalam 1 hari. Contoh lagi ada 1ヶ月に4回uchi e kaerimasu. Nah, ini untuk orang-orang perantauan mungkin ya, dalam 1 bulan itu hanya libur Sabtu dan Minggu. Jadi kalian hanya pulang seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, berarti dalam 1 bulan itu kalian 4 kali pulang dong ya. Jadi dalam 1 bulan 4 kali pulang ke rumah. 1ヶ月に4回uchi e kaerimasu. Oke, minasang, sekian pelajaran bab 11 kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk lebih lanjutnya silahkan sambil sekalian dilihat bukunya dan dihafalkan kotobannya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya minasang. Terima kasih.